Bab 621, Warisan Martial Monarch. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Duan Lingtian tentu saja tidak tahu, dia juga tidak tertarik untuk mengetahui, apa yang terjadi di lantai 3 lain dari harta karun Raja Pedang. Saat ini, dia sedang ditekan oleh Wayang Cermin. Karena Wayang Cermin terus mencermati kekurangannya ketika suasana hatinya menjadi cemas, itu menyerang seperti badai, menyebabkan dia terkejut dan tidak dapat bertahan melawannya. Desir, cahaya pedang berwarna hitam yang cepat memancar dari tangan Wayang Cermin, dan sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir yang turun ke pedang roh yang telah diangkat Duan Lingtian dengan tergesa-gesa. Dentang, dua pedang roh kelas 1 yang identik bertabrakan satu sama lain, dan mereka mengeluarkan suara besi yang saling bertabrakan yang menusuk telinga. Pada saat yang sama, Duan Lingtian merasakan kekuatan kekerasan datang dari pedang di tangan Wayang Cermin, dan itu menekan kekuatannya yang belum sepenuhnya dia mobilisasi. Seketika, kekuatan kekerasan dari pedang Wayang Cermin mengikuti pedang roh di tangan Duan Lingtian untuk dengan mudah menyembur ke tubuh Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian mengeksekusi keterampilan bela diri pertahanan peringkat bumi tingkat tinggi, penghalang naga bumi, itu tetap tidak berguna. Penghalang ki defensif yang terbentuk dari penghalang naga bumi tidak dapat menahan pukulan sebelum kekuatan kekerasan dari Wayang Cermin, dan itu langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan kekerasan menyembur ke tubuh Duan Lingtian dan membuatnya terbang. Duan Lingtian seperti anak panah yang telah meninggalkan busur dan bertabrakan dengan dinding gua yang jauh. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Wayang Cermin itu seperti bayanganku, sekarang, aku malah kalah dengan bayanganku sendiri. Jika itu menyebar, aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan menertawakanku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Aku akan mencari melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali sekali lagi dan melihat apakah ada cara untuk mengatasi Wayang Cermin. Duan Lingtian mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia melarikan diri dengan tergesa-gesa ketika berhadapan dengan Wayang Cermin yang mengejarnya. Pada saat yang sama, kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali terlintas di benaknya. Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali adalah master prasasti yang tangguh, dan ini tidak dapat disangkal. Dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali adalah metode untuk mengatur formasi prasasti yang membentuk Wayang Cermin, dan ada juga banyak informasi tentang Wayang Cermin. Tetapi ketika Duan Lingtian dengan serius menyisir dan memesan informasi ini, dia menyadari dengan heran bahwa informasi itu tidak lain adalah pujian yang berlebihan tentang betapa hebatnya Wayang Cermin itu. Setelah formasi gambar cermin diatur, maka akan sulit bagi siapapun untuk melarikan diri dari nasib dibunuh oleh boneka cermin. Jika saya adalah orang yang mengatur formasi prasasti, maka saya tentu akan senang ketika saya melihat orang lain dibunuh oleh Wayang Cermin, tapi masalahnya adalah saya adalah orang yang ditindas oleh Wayang Cermin. Pada saat yang sama Duan Lingtian melarikan diri, suasana hatinya menjadi lebih mudah marah. Mungkinkah itu benar-benar tidak mungkin? Duan Lingtian terus mengingat kenangan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali yang terkait dengan Wayang Cermin. Namun sayangnya, setelah sekian lama, Duan Lingtian masih belum menemukan petunjuk sedikitpun. Waktu berlalu dengan tenang, Duan Lingtian masih dikejar oleh Wayang Cermin, dan kondisinya semakin memburuk. Saat ini, Duan Lingtian masih terus mencari melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali. Seperti kata pepatah, surga tidak pernah mengecewakan orang yang memikirkan sesuatu. Pepatah ini tidak salah sedikit pun. Setelah siang dan malam berlalu, Duan Lingtian akhirnya melihat ingatan kabur di antara ingatan seumur hidup Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali. Ingatan kabur ini justru berbicara tentang kekurangan Wayang Cermin. Selain tanpa jiwa atau perasaan dan tidak kenal lelah, aspek yang paling menakutkan dari cermin Wayang adalah bahwa tidak peduli apa target yang dipahami atau perubahan baru apa yang dimiliki target, itu akan mengikuti target untuk mempelajarinya. Kenangan yang kabur secara bertahap menjadi jelas. Selain menjadi titik kuatnya, karakteristik ini juga merupakan titik lemah terbesarnya. Jika target dengan sengaja menyebabkan penyimpangan ki dalam tubuh untuk melukai dirinya sendiri, Wayang Cermin biasanya akan mengikuti target untuk melukai dirinya sendiri. Targetnya bisa berhenti tepat waktu, namun Mirror Puppet tidak akan banyak berpikir, dan Mirror Puppet yang berpikiran sederhana akan dengan keras kepala pergi sejauh itu sampai menyebabkan kehancurannya sendiri. Kenangan ini menyebabkan mata Duan Lingtian berbinar.
Jadi ini sangat sederhana, untuk berpikir bahwa saya telah dipermainkan oleh orang ini begitu lama. Jika terserah saya, ujian ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga ujian kebijaksanaan. Lebih tepatnya, ini adalah ujian itu adalah kombinasi dari kekuatan dan kebijaksanaan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat dia menghindari serangan pedang wayang cermin yang melintas sekali lagi. Seketika, energi asal di tubuhnya bergolak. Ketika kekuatan spiritual akut Duan Lingtian meluas ke tubuh wayang cermin, dia melihat energi asal di dalam tubuhnya juga bergolak, dan situasi di dalam tubuhnya identik dengan miliknya. Kalau begitu aku akan bertaruh besar. Hati Duan Lingtian bergetar saat dia memancarkan ekspresi gila dari matanya. Selanjutnya, energi asal di tubuhnya langsung dibebankan ke jalur asalnya. Sepanjang jalan, itu menghancurkan banyak meridian. Pada saat ini, Duan Lingtian hanya merasakan sakit yang luar biasa. Untungnya, luka-luka ini berada dalam lingkup kendalinya, dan selama dia mengonsumsi pil pemulihan hebat nanti, dia akan sembuh. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Duan Lingtian dapat melihat bahwa energi asal dari wayang cermin juga menghancurkan meridian di tubuhnya. Bang! Energi asal di tubuh Duan Lingtian meledak, menghancurkan meridiannya di sepanjang jalan. The Mirror Puppet mengikuti jejaknya. Sudah hampir sampai. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan menghentikan denyut energi asalnya. Wayang cermin di sisi lain tidak tahu bagaimana berhenti, dan masih terus menghancurkan tubuhnya sendiri. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin setelah dia mengonsumsi pil pemulihan hebat, dan dia bergerak ke arah wayang cermin yang mengejutkan. Seni menggambar pedang, serangan pedang yang sangat cepat melolong. Saat menghadapi wayang cermin yang mengangkat tangannya perlahan dan yang kekuatannya dipengaruhi oleh luka dalam, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi harimau ganas yang langsung menggigit leher wayang cermin. Bekas pedang yang dalam tertinggal di tenggorokan wayang cermin, namun tidak ada darah yang mengalir keluar. Bang! Tepat pada saat ini, tubuh wayang cermin berhenti bergerak. Kemudian tubuhnya bergetar sebelum langsung meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Formasi prasasti rusak. Selamat telah lulus ujian ke-6, sebagai orang pertama yang melewati semua ujianku, kamu telah memperoleh warisan seumur hidupku. Berjalanlah melalui pintu batu yang terbuka di depan dan kamu akan dapat tiba di tempat aku tinggal hari-hari terakhir hidupku. Suara marsial monark terdengar sekali lagi, dan itu masuk dengan sangat jelas ke telinga Duan Lingtian. Aku sudah lulus. Duan Lingtian mulai tertawa dan sangat bersemangat di dalam hatinya. Tepat pada saat ini, gemuruh, gemuruh. Duan Lingtian memperhatikan bahwa dinding gua di depan tiba-tiba bergetar sebelum banyak retakan mengerikan muncul di atasnya, dan ketika digabungkan bersama, tampaknya membentuk jaring laba-laba. Dalam waktu singkat, dinding gua runtuh, dan sebuah pintu batu besar muncul di depan mata Duan Lingtian. Saat ini, pintu batu itu naik. Bang! Ledakan besar terdengar, dan pintu batu itu benar-benar terangkat. Sebuah lorong terungkap di balik pintu batu. Lorong itu tidak bisa dianggap panjang, dan saat dia berdiri di tempat, Duan Lingtian bisa melihat cahaya di sisi lain. Warisan Raja Bela Diri. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia praktis bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tanpa sedikit pun keraguan, Duan Lingtian melintas langsung menuju lorong di depan. Meskipun dia memiliki kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, tapi bagaimanapun juga dia bukanlah Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Baginya, warisan Kaisar Bela Diri adalah eksistensi yang jauh di luar jangkauannya. Sekarang, keberadaan yang jauh di luar jangkauannya ini berada dalam genggamannya, dan dia secara alami bersemangat. Setelah melewati lorong, gua lain yang sangat luas muncul di depan mata Chen Xi. Gua itu sangat besar, namun kosong. Di kejauhan, ada platform batu, dan seseorang duduk bersila di sana. Tepatnya, itu adalah sisa-sisa kerangka yang benar-benar utuh. Kerangka itu mengenakan pakaian putih dari bahan yang tidak diketahui, dan bahkan setelah mengalami bertahun-tahun, itu sebenarnya tidak membusuk sedikit pun, dan itu mengejutkan. Duan Lingtian berjalan maju dengan langkah besar, perlahan berjalan untuk berdiri di depan kerangka dan mengukurnya. Kerangkanya sangat kuat, dan mungkin laki-laki yang kuat bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, tangan kanan kerangka itu terentang, tangan itu dengan kuat menggenggam pedang yang berdiri di tanah, pedang yang sederhana dan tanpa hiasan. Pedang ini, mata Duan Lingtian tidak bisa tidak menyala.
Dia bisa melihat bahwa pedang ini bahkan lebih kuat dari pedang yang tidak lengkap di tangannya. Tiba-tiba, Duan Lingtian melihat sebuah kata yang tertulis di gagang pedang, dan dia benar-benar terpana. Petik 2 tanda seru. Itu jelas karakter. Itu tidak akan menjadi kebetulan, kan? Duan Lingtian mengambil napas dalam-dalam dan mengambil langkah ke depan sebelum mengangkat tangannya untuk menyentuh pedang di tangan kerangka itu. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian merasa pedang ini sedingin es saat disentuh, dan seiring dengan kekuatan spiritualnya yang terentang dan menyatu ke dalamnya, dia telah mengkonfirmasi sesuatu. Pedang ini adalah pedang roh kelas kerajaan semu. Duan Lingtian membenarkannya. Tidak hanya itu, pedang roh ini seharusnya telah disempurnakan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali sendiri. Duan Lingtian yang telah menyatu dengan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali mengetahui beberapa kebiasaan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali secara rinci. Kehidupan kedua Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah mempelajari penyempurnaan senjata Dao hingga batasnya. Kemudian, selama dia menyempurnakan senjata roh kuasa Royal Grade dan senjata roh Royal Grade, dia akan menuliskan karakter Lang di atasnya. Alasan dia menuliskan kata ini adalah karena Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali disebut Gulang yang dibentuk dari karakter Gulang selama kehidupan keduanya. Nama Gulang adalah nama Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali di kehidupan keduanya, dan itu telah menemaninya seumur hidup. Tentu saja, ketika kehidupan kedua Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali sekali lagi berdiri di puncak benua awan, selain beberapa teman di sisinya, ada beberapa orang yang tahu nama aslinya. Semua orang dengan hormat memanggilnya sebagai Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Di benua awan pada waktu itu, Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali adalah legenda yang tak terkalahkan. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dia tidak memurnikan banyak senjata roh kuasa Royal Grade dan senjata roh Royal Grade, dan dia menghadiahkannya kepada teman baik atau kerabat di sisinya. Tatapan Duan Lingtian turun ke kerangka di depan matanya. Mungkinkah orang ini memiliki semacam hubungan dekat dengan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali? Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek diri sendiri. Apa yang saya pikirkan? Ketika Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali mengalami kelahiran kembali di kehidupan keduanya, itu adalah 10.000 selama bertahun-tahun sebelum sekarang, dan tidak peduli seberapa kuat Raja Bela Diri atau Kaisar Bela Diri, mereka mungkin sudah berubah menjadi tumpukan kotoran. Tetapi orang akan menua dan mati dalam waktu 10.000 tahun, namun senjata roh tingkat tinggi akan dapat bertahan selamanya karena bahan khusus mereka. Bab 622, Teknik Kontrol Pedang 9 Kesengsaraan. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menahan pikirannya yang sepertinya telah terbang ke kejauhan, dan dia memulihkan akal sehatnya. Sepertinya kerangka ini adalah pedang yang menumbuhkan Martial Monarch yang meninggalkan harta ini, aku ingin tahu apa warisan yang dia tinggalkan. Duan Lingtian mengukur kerangka berpakaian putih di depannya, dan kemudian dia melihat ke sekeliling namun tidak memperhatikan apapun. Tidak ada cincin tata ruang di jari Martial Monarch. Di mana cincin tata ruangnya? Alis Duan Lingtian terangkat, dan dia dipenuhi dengan minat terhadap cincin tata ruang Raja Bela Diri ini. Pasti ada banyak hal baik di cincin tata ruang Raja Bela Diri. Tetapi seiring dengan Duan Lingtian mencari di sekitar gua yang luas, dia tidak memperhatikan cincin tata ruang yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri. Seketika, Duan Lingtian sedikit sedih. Orang ini tidak akan membuat lelucon dari saya, kan? Duan Lingtian kembali berdiri di depan kerangka Raja Bela Diri dan menggelengkan kepalanya. Mungkin itu pada dia. Duan Lingtian mengulurkan tangannya dengan tidak hati-hati untuk membuka pakaian putih kerangka Raja Bela Diri, dan meskipun dia tidak menemukan cincin tata ruang di dalamnya, dia malah menemukan slip batu giok. Slip giok ini berkedip dengan kemilau hijau giok samar, dan tampaknya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada slip jade transmisi void. Setelah mengingat kembali ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian mengenali apa ini. Slip Memori Giok. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Memori jade slip mampu mengingat formasi prasasti, teknik kultivasi, keterampilan bela diri, dan jenis informasi spesifik lainnya. Teknik kultivasi biasa dan keterampilan bela diri dicatat dalam buku-buku kecil. Tapi teknik kultivasi kelas tinggi dan keterampilan bela diri semuanya langsung direkam di memori jade slips.
Bahkan ada banyak master prasasti yang akan meninggalkan pemahaman mereka terhadap seni prasasti untuk generasi berikutnya sebelum mereka meninggal. Tentu saja, tidak semua master prasasti mampu melakukan ini. Nilai dari memori Jade Sleep adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan voice transmission Jade Sleep. Dia baru saja memegang memori Jade Sleep di tangannya ketika Duan Lingtian mendengar suara Martial Monarch di telinganya sekali lagi. Tidak peduli siapa itu, karena kamu dapat tiba di sini dan mendapatkan slip memori giok ini, maka kamu dapat dianggap telah memperoleh warisanku, aku tidak perlu kamu menganggapku sebagai tuanmu. Itu sudah cukup selama karena Anda tidak mengecewakan warisan saya. Setelah berbicara begitu banyak omong kosong, saya masih belum secara resmi memperkenalkan diri. Saya adalah seorang yatim piatu sejak muda, tanpa ayah maupun ibu, dan saya miskin selama setengah hidup saya. Saya hanya mampu mencapai tahap Martial Monarch dari berturut-turut, pertemuan kebetulan. Kenalanku memanggilku baju putih, kebanyakan orang memanggilku Raja Pedang Tempes atau Raja Pedang Berpakaian Putih. Sepanjang hidupku, karena kekagumanku pada Kaisar Bela Diri kelahiran kembali yang tiba-tiba menghilang beberapa ribu tahun yang lalu, aku telah menyentuh Dao of Weapons Refinement dan Dao of Inscriptions. Tentu saja, aku jauh lebih rendah ke Kaisar Bela Diri kelahiran kembali senior. Slip memori giok ini berisi metode pengaturan dan penggunaan dari beberapa jenis formasi prasasti yang paling aku kuasai, dan selain itu, juga berisi keterampilan pedang yang aku kembangkan, teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Setelah Anda mendapatkan slip giok ini, Anda dapat mengambil 3 fragmen kedalaman di tengkorak saya. Saya harap itu dapat membantu Anda mencapai tahap Martial Monarch di masa depan. Selain itu, Anda dapat mengambil pedang roh di tangan saya, demikian juga. Pedang roh ini adalah senjata roh kuasa Royal Grade yang praktis punah di benua awan, dan itu langka di dunia. Sampai kamu memiliki kekuatan untuk melindunginya, cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya di depan umum. Kekayaan seorang pria adalah miliknya sendiri, kehancuran. Sekarang setelah aku membicarakannya, hal yang paling aku cintai dalam hidupku adalah pedang roh kuasa Royal Grade, karena itu adalah karya Kaisar Bela Diri kelahiran kembali senior yang paling aku kagumi. Sebelum Kaisar Bela Diri kelahiran kembali senior, tidak ada senjata roh di kelas kerajaan kuasi ke atas, tetapi setelah Kaisar Bela Diri kelahiran kembali senior, mungkin sulit untuk senjata roh lain di kelas kerajaan kuasi atau lebih untuk muncul, jadi, Anda harus melakukannya dengan benar, jaga pedang ini. Kata-kata terakhir yang terkandung dalam memori Jade Sleep berhenti di sini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Raja Pedang Berpakaian Putih ini adalah pengagum Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, tapi, aku percaya ketika dia mengatakan tidak ada senjata roh kuasa Royal Grade atau di atas, namun itu tidak selalu benar bahwa itu sulit untuk yang lain, senjata roh di kuasa Royal Grade atau lebih tinggi untuk muncul setelah Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Saat dia selesai bergumam pada dirinya sendiri, seutas senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Selama kultivasinya melangkah ke tahap Martial Monarch, dia akan mampu memadatkan api senjata kuasa Royal Grade dan akan mampu memperbaiki senjata roh kuasa Royal Grade. Belum lagi senjata roh kelas kerajaan semu, jika aku bisa mencapai tahap Kaisar Bela Diri, maka senjata roh kelas kerajaan pun mudah untuk disempurnakan. Duan Lingtian memiliki ekspresi percaya diri. Dia benar-benar mewarisi kenangan seumur hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dan di antara kenangan itu termasuk pengalaman penyempurnaan senjata dan metode Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Selama kultivasi dan bahannya cukup, menyempurnakan senjata roh tingkat tinggi sangat mudah. Berdasarkan apa yang dikatakan Raja Pedang Berpakaian Putih ini, dia sebenarnya adalah sosok dari beberapa ribu tahun yang lalu. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, perhatian Duan Lingtian kembali ke memori Jade Sleep di tangannya. Seiring dengan kekuatan spiritual Duan Lingtian menyentuhnya, sejumlah besar informasi langsung menyembur ke dalam pikiran Duan Lingtian. Untungnya Duan Lingtian sudah siap, jika tidak, saat ini saja mungkin akan menjatuhkan Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, dia telah memesan semua informasi ini. Formasi prasasti, bukankah ini formasi prasasti yang mampu menginduksi 9 pedang untuk digabungkan menjadi satu? Bahkan jika itu adalah Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari bertahun-tahun yang lalu, dia tidak beruntung bisa mempelajari prasasti ini. Formasi, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa Raja Pedang Berpakaian Putih ini benar-benar tahu cara mengaturnya. Duan Lingtian tidak bisa tidak terkejut ketika dia memesan bagian ingatan ini.
Selain formasi prasasti ini, Duan Lingtian mengabaikan formasi prasasti lainnya. Formasi prasasti itu semuanya terkandung dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dan hanya formasi prasasti bersatu yang terpisah ini yang tidak. Formasi prasasti split bersatu adalah formasi prasasti yang terkandung di dalam pedang giok yang merupakan kunci harta karun Raja Pedang. Justru karena keberadaan formasi prasasti inilah pedang giok dapat terbelah menjadi 9 dan bersatu menjadi satu sekali lagi. Ada juga keterampilan pedang ini. Selanjutnya, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh Raja Pedang berpakaian putih. Keterampilan pedang ini sebenarnya adalah keterampilan pedang peringkat surga. Itu menekankan pada pedang roh tunggal yang dipecah menjadi 9 dan mengendalikan 9 pedang roh ini untuk melawan musuh seseorang. Skill pedang ini perlu digabungkan dengan formasi split unite inscription itu, tapi White Clothed Sword Monarch telah menuliskan formasi split unite inscription formation pada kuasa Royal Great Spirit Sword itu, senjata yang dia bawa setiap saat. Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dan tatapannya turun ke pedang roh di tangan Raja Pedang berpakaian putih. Selanjutnya, Duan Lingtian dengan ringan mengambil pedang di tangannya. Mengandalkan informasi yang ditinggalkan oleh White Clothed Sword Monarch, Duan Lingtian terampil dalam mengendalikan formasi prasasti split unite sampai-sampai dia mengendalikannya dengan sangat santai. Suara mendesing, tangan Duan Lingtian bergetar, dan energi asalnya menyatu menjadi pedang roh kuasa Royal Great. Pada saat berikutnya, cahaya terang melintas melewati pedang roh, dan itu berubah menjadi 9 pedang roh. Teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan ini menarik karena sebenarnya perlu dikombinasikan dengan seni kontrol pedang, tapi seni kontrol pedang ini membutuhkan penggunaan gabungan kekuatan spiritual untuk mengeksekusinya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, mengikuti informasi untuk mempelajari seni pengendalian pedang, dan dengan mengangkat tangannya, dia melemparkan 9 pedang roh kelas kerajaan kuasi ke udara. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Duan Lingtian menyapu 9 pedang roh ini, dan dia bermaksud untuk mengendalikan pedang roh ini untuk melayang di udara. Tapi sayangnya, dengan kekuatan spiritual Duan Lingtian saat ini, dia hampir tidak bisa membuat satu pedang roh melayang di udara, apalagi, itu bahkan bergetar dan akan jatuh kapan saja. Adapun pedang roh lainnya, mereka malah langsung jatuh ke tanah dan menyebabkan gelombang suara riuh bergema. Teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan ini sedikit menarik, meskipun kekuatan dari 9 pedang tidak dapat saling tumpang tindih dan menambah satu sama lain. Tetapi ketika 9 pedang menyerang dari sekitar, itu malah mampu membuat orang lain tidak dapat menjaganya. Duan Lingtian telah bergabung dengan kenangan seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, menyebabkan penglihatannya menjadi tajam, dan dia menyadari betapa luar biasa teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan itu. Sampai batas tertentu, teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan ini bahkan tidak kalah dengan keterampilan bela diri pelanggaran peringkat surga tingkat tinggi terbaik dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, kilatan cahaya 9 naga. Kilatan cahaya 9 naga adalah keterampilan bela diri pelanggaran peringkat surga tingkat tinggi yang terkandung dalam teknik berdaulat perang 9 naga yang dikembangkan Duan Lingtian. Dia mampu mengolahnya setelah teknik berdaulat perang 9 naga telah mencapai bentuk ketujuh, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dengan kekuatanku saat ini, tidak peduli apakah itu teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan atau kilatan cahaya 9 naga, keduanya tidak mungkin untuk dikultivasikan, aku harus memikirkan hal ini di masa depan. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dan tatapannya sekali lagi turun ke 9 pedang roh. Kekuatan spiritualnya terbentang untuk menyentuh formasi prasasti di salah satu pedang roh, dan seketika, 9 pedang roh itu sekali lagi bersatu menjadi satu. Sayangnya, setelah pedang roh kelas kerajaan kuasi ini dibagi menjadi 9, itu tidak dapat digunakan dengan sendirinya, jika tidak, itu akan setara dengan memiliki 9 pedang roh kelas kerajaan kuasi yang aku miliki. Duan Lingtian sedikit kecewa tentang ini. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin hal abnormal seperti itu muncul di dunia ini. Sebuah formasi prasasti mampu membagi satu pedang roh tingkat kerajaan kuasi menjadi 9, dan mereka bahkan dapat digunakan sendiri, bukankah formasi prasasti seperti itu akan menantang surga? Jika formasi prasasti seperti ini benar-benar ada, maka itu mungkin bahkan tidak akan ditoleransi oleh surga. Setelah pedang roh terbelah menjadi 9, pedang itu hanya bisa digunakan bersama oleh satu orang, dikombinasikan dengan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan,
9 pedang itu bisa menyapu dari segala arah, dan salah satu dari pedang itu memiliki kekuatan amplifikasi dari pedang roh kelas kerajaan semu. Ketika dia memikirkan bagaimana dia akan memiliki kesempatan di masa depan untuk mengandalkan pedang roh kelas kerajaan kuasi yang telah dibagi menjadi 9 untuk menjalankan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan, Duan Lingtian merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Perlahan-lahan, suasana hati Duan Lingtian menjadi tenang. Tatapannya turun ke kerangka berpakaian putih di depan matanya. Dia masih ingat kata-kata terakhir dari White Clothed Sword Monarch. Dengan kata-kata terakhir itu, dia meminta Duan Lingtian untuk mengambil 3 fragmen kedalaman dari jenazahnya. 3 fragmen kedalaman. Sebelumnya, dalam kata-kata yang ditinggalkan oleh White Clothed Sword Monarch, dia sepertinya telah menyebutkan bahwa orang-orang memanggilnya sebagai Tempest Sword Monarch, Tempest, Wind, Lightning, Sword. Mungkinkah ketiga jenis profundity fragmen di tangannya apakah tengkorak adalah fragmen kedalaman angin, fragmen kedalaman petir, dan fragmen kedalaman pedang? Ketika dia memikirkan sampai di sini, suasana hati Duan Lingtian yang baru saja tenang melonjak sekali lagi. Pada saat berikutnya, tangan Duan Lingtian yang praktis gemetar menempel di tengkorak Raja Pedang berpakaian putih untuk menyentuh 3 fragmen kedalaman itu. Tiba-tiba, Duan Lingtian merasakan aura ganas dan cepat menyapu ke arah tangannya, dan itu merobek tangannya. Dia buru-buru mengedarkan energi asalnya sebelum mampu menahan aura yang cepat dan ganas ini. Bab 623, Keserakahan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Setelah dia menghentikan pendarahan dengan origin energinya, Duan Lingtian yang telah mengambil pelajaran buru-buru melingkarkan origin energi di tangannya sebelum mengulurkan tangannya sekali lagi. Kali ini, dia menarik 3 fragmen sekaligus. Hanya dari penampilan luar, fragmen ini sedikit mirip dengan fragmen konsep, tetapi ada untaian tambahan aura material yang seperti api di atasnya. Salah satu fragmen benar-benar hijau giok, dan sekitarnya berkedip dengan api hijau giok. Fragmen kedalaman angin. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian yang telah menyatu dengan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali mampu mengenali fragmen kedalaman ini. Fragmen lain benar-benar berwarna ungu tua, dan sekelilingnya berkedip dengan api berwarna ungu yang samar-samar mengandung beberapa sambaran petir yang menyambar di dalamnya. Fragmen kedalaman petir. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya ketika dia menyadari bahwa tebakannya sebelumnya benar. Fragmen terakhir benar-benar tembus cahaya dan memancarkan ki pedang yang ganas dan cepat, dan itu adalah fragmen kedalaman pedang. Ketiga fragmen kedalaman ini sebenarnya adalah fragmen kedalaman tingkat ketiga, sepertinya Raja Pedang berpakaian putih itu adalah sosok yang luar biasa pada masanya. Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Ketiga profundities telah dipahami hingga level ketiga. Kemampuan pemahaman seperti itu bisa dianggap luar biasa bahkan di antara banyak raja bela diri. Keuntungan saya tidak buruk. Duan Lingtian menyimpan 3 fragmen kedalaman di cincin tata ruangnya, dan senyum cemerlang menutupi wajahnya. Tapi, senyum di wajahnya dengan cepat tertahan. Aku ingin tahu bagaimana Suenai, Little Black, Little White, dan Little Gold sekarang. Bukankah Raja Pedang berpakaian putih itu mengatakan aku bisa pergi begitu aku mendapatkan warisannya? Dari mana aku pergi? Duan Lingtian mulai melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia melihat sesuatu di dinding gua di samping. Sebuah batu kecil yang menonjol benar-benar muncul tiba-tiba di dinding gua di sebelah kanan. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak menyadarinya. Duan Lingtian berjalan keluar dan menepuk batu kecil itu, dan dia memperhatikan bahwa itu bisa dipindahkan. Seketika, Duan Lingtian menekan batu kecil itu ke bawah. Di saat berikutnya, gemuruh. Gemuruh. Dinding gua di samping batu kecil bergetar tiba-tiba sebelum langsung terbelah dan runtuh di saat berikutnya. Selanjutnya, sebuah pintu batu muncul dan perlahan naik. Setelah beberapa saat, lorong hitam pekat lainnya muncul di depan mata Duan Lingtian. Ini seharusnya menjadi pintu keluar. Mata Duan Lingtian menyala, dan dia langsung masuk. Di tangannya, api mengamuk yang berwarna ungu dengan ujung tembaga muncul dari udara tipis di tangannya, dan justru senjata api yang dia gunakan untuk menerangi jalan. Jika seseorang mengenali api senjata ini dan melihat adegan ini, orang itu pasti akan marah sampai memuntahkan darah. Api senjata kelas 3 yang berwarna ungu dengan tepi berwarna tembaga digunakan untuk menerangi jalan, dan itu hanya membuang-buang hadiah yang diberikan dewa secara sembrono. Tapi Duan Lingtian tidak peduli dengan semua ini. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian berjalan ke ujung lorong.
Di ujung lorong ada pintu batu tertutup. Ketukan, ketukan. Duan Lingtian mengetuk pintu batu dan dapat melihat bahwa pintu batu itu dibuat dari bahan khusus, dan bahkan seniman bela diri tahap interpretasi Void atau tahap transformasi Void mungkin akan merasa mustahil untuk melukai dengan kekerasan. Seharusnya ada saklar di sini. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian mulai melihat sekeliling. Pada akhirnya, Duan Lingtian menemukan sebuah batu kecil yang mencuat di dinding gua di sisi pintu batu. Aku ingin tahu kemana pintu batu itu mengarah. Duan Lingtian berpikir sambil mengulurkan tangannya untuk menekan batu kecil itu. Segera, gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, Duan Lingtian memperhatikan bahwa bukan hanya pintu batu di depannya yang perlahan naik, ledakan besar juga terdengar dari ujung lorong di belakangnya. Selain membuka pintu batu ini, saklar ini juga menutup pintu batu di sisi lain. Duan Lingtian tercengang. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa pintu batu di depannya telah dibuka, dan tanah di luar pintu batu itu tertutupi oleh serpihan batu. Duan Lingtian berjalan keluar dengan langkah besar. Baru sekarang dia menyadari bahwa pintu batu yang dia lewati sekarang juga ditutupi oleh lapisan dinding gua yang tebal dan berat. Pembukaan pintu batu menyebabkan dinding gua di luar hancur. Saudara Lingtian, tepat pada saat ini, suara yang familiar terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian melihat ke sumber suara, dan dia melihat seorang pria parubaya yang kuat datang dari jauh dan telah tiba di hadapannya setelah beberapa saat. Dong Ming. Duan Lingtian mengenali orang yang datang, dan justru pemilik pertama pedang giok yang dia hubungi hari itu, Dong Ming. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan besar lainnya terdengar. Duan Lingtian memperhatikan bahwa pintu batu di ujung lorong dia baru saja keluar dan benar-benar menutup sekali lagi. Dong Ming terkejut, dan kemudian dia melihat Duan Lingtian sebelum berbicara dengan ekspresi kekaguman. Saudara Lingtian, saya sangat mengagumi Anda karena benar-benar bisa memasuki tingkat ketiga dari harta karun Raja Pedang. Kamu tidak masuk. Duan Lingtian tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dong Ming tertawa pahit. Ketika saya tiba di akhir tingkat kedua, 10 tangga telah dimasuki oleh seseorang, hanya 10 orang yang dapat memasuki tingkat ketiga. Dan karena sudah terlambat ketika saya tiba, saya melewatkan kesempatan itu. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti, dan dia ingat sekarang persis seperti ini. Tempat ini adalah, Duan Lingtian mengukur sekelilingnya sebelum menyadari bahwa ini adalah tingkat pertama dari harta karun Raja Pedang, sedangkan, jauh di atas di langit tidak terlalu jauh di depan ada bola kental kabut kehitaman. Tempat itu tepatnya adalah pintu masuk dan keluar dari harta karun Raja Pedang yang terletak di kedalaman laut. Pintu harta karun Raja Pedang ada di sana. Di mana yang lain? Duan Lingtian melihat sekeliling, namun hanya melihat Dong Ming, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada 6 orang lain sepertiku yang tidak dapat memasuki tingkat ketiga dari harta karun Raja Pedang, mereka mungkin berada di tingkat kedua sekarang, kata Dong Ming. Kali ini, ada 7 orang yang tidak beruntung memasuki level ketiga. Di antara 10 posisi untuk memasuki level ketiga, Duan Lingtian, Han Xuenai, tikus emas kecil, dan 2 ular sanca kecil telah menempati 5 posisi. 5 posisi lainnya yang tersisa dibagi di antara 12 orang, jadi secara alami akan ada 7 orang yang tidak memperoleh apa-apa. Kenapa kamu tidak menunggu di lantai 2? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena saya sudah melewatkan kesempatan untuk memasuki level ketiga, tetap di level kedua juga tidak berguna, jadi saya kembali ke level pertama, tapi Penatuahu masuk ke level ketiga, jadi saya tidak datang untuk tidak ada apa-apa pada akhirnya. Saat dia selesai berbicara, Dong Ming sedikit bersemangat. Dia memasuki level ketiga, jadi apa yang membuatmu bersemangat? Wajah Duan Lingtian membeku sesaat. Dong Ming berkata sambil tersenyum, Saudara Lingtian, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, saya dan Penatuahu pernah berdiskusi sebelumnya bahwa apapun yang kami peroleh, kami akan membaginya secara setara. Apa maksudmu? Dia harus berbagi setengah dari harta yang dia peroleh denganmu. Duan Lingtian bertanya. Ya, Dong Ming mengangguk. Duan Lingtian mengerutkan kening. Ingin Penatuahu berbagi setengah dari harta dengan Dong Ming. Apakah dia akan begitu baik? Duan Lingtian tidak menaruh harapan sedikit pun. Kenapa Xuenai dan yang lainnya belum keluar? Duan Lingtian dan Dong Ming mengobrol santai selama beberapa waktu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Xuenai, tikus emas kecil,
dan dua ular sanca kecil masih belum keluar, dan wajahnya diliputi setitik kekhawatiran. Saudara Lingtian, apakah tingkat ketiga sangat berbahaya? Hati Dongming tersentak saat melihat kekhawatiran di wajah Duan Lingtian. Ini bukan hanya berbahaya, itu hanya mematikan. Ketika dia mendengar Dongming, Duan Lingtian mengingat adegan yang dia temui di tingkat ketiga, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa di hatinya untuk beberapa waktu. Wajah Dongming menjadi muram ketika dia mendengar ini, dan dia berbicara dengan sedikit khawatir. Aku ingin tahu bagaimana Penatuahu sekarang. Jika Penatuahu meninggal di tingkat ketiga, maka dia benar-benar akan dianggap tidak datang apa-apa kali ini. Saudara Lingtian telah kembali. Tiba-tiba, seruan terkejut terdengar dari jauh. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat 6 orang bergerak langsung ke arahnya. Di antara 6 orang ini, 3 dari mereka pernah menerima bantuan darinya. Dalam perjalanan ke sini, karena budidaya yang relatif lebih rendah ini, sulit bagi penghalang energi asal yang muncul di permukaan tubuh ketiga orang ini untuk menahan tekanan di kedalaman laut, dan dialah yang mengizinkan mereka untuk naik ke punggung macan api bermata 3 untuk mencari perlindungan. Kultivasi ketiga orang ini semuanya berada di tingkat keempat tahap inisiasi Void. Sekarang, mereka bertiga sedikit ramah ketika mereka melihat Duan Lingtian, sedangkan, ketika 3 orang lainnya melihat Duan Lingtian, jejak kemilau keserakahan bercampur di kedalaman tatapan mereka. Meskipun disembunyikan sangat dalam, itu masih terlihat jelas oleh Duan Lingtian. Kultivasi dari 3 orang lainnya ini semuanya berada di tingkat kelima dari tahap inisiasi Void. Agaknya, justru karena kultivasi mereka rendah sehingga mereka tidak dapat tiba di akhir level kedua tepat waktu dan kehilangan kesempatan untuk memasuki level ketiga. Saudara Lingtian, apakah Anda mendapatkan sesuatu di tingkat ketiga? Salah satu dari 3 orang yang memperlakukannya dengan hangat bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak buruk. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Selamat, Saudara Lingtian. 2 orang lainnya memberi selamat kepada Duan Lingtian serempak. Tapi dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari ekspresi mereka membeku, dan sepertinya mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Selanjutnya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa kilau konflik berkedip di kedalaman mata mereka. Pada akhirnya, kilau konflik sirna dan digantikan keserakahan. Senyum di wajah Duan Lingtian tidak berubah, namun kedalaman tatapannya mengandung sedikit rasa dingin. Menurut dugaannya, ketiga orang yang awalnya memperlakukannya dengan hangat ini mungkin telah menerima transmisi suara dari 3 orang lainnya sekarang, dan mereka telah membentuk semacam kesepakatan. Fakta membuktikan bahwa Duan Lingtian sepenuhnya menebak dengan benar niat dari 3 orang lainnya. Dalam sekejap mata, Duan Lingtian dikelilingi oleh mereka berenam. Apa yang kalian semua lakukan? Wajah Dongming menjadi muram ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan dia bertanya sambil berteriak. Dongming, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan yang terbaik adalah jika kamu tetap di samping, jika tidak, kami akan membunuhmu juga. Salah satu seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima menyapu Dongming dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh saat dia mengancam. Orang ini adalah salah satu dari 3 tahap inisiasi Void tingkat kelima yang membangkitkan keserakahan terhadap Duan Lingtian di hati mereka sebelumnya. Dongming, saya menyarankan Anda untuk mengurus bisnis Anda sendiri. Anda hanya di tingkat kelima dari tahap inisiasi Void, namun kami memiliki 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima di sini. Kami berdua cukup untuk memusnahkan Anda. Orang lain berbicara. Wajah Dongming tenggelam saat dia secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan kedua orang itu adalah kebenaran. Jika dia membantu Duan Lingtian, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Jangan lupakan nona muda Suenai yang ada di sisi saudara Lingtian, jika kalian semua berani menyentuhnya, nona muda Suenai sama sekali tidak akan melepaskan kalian semua. Dongming menarik napas dalam-dalam dan mengangkat Han Suenai. Begitu Dongming selesai berbicara, ketiga orang yang dihasut untuk berurusan dengan Duan Lingtian menjadi pucat. Tetapi dalam waktu singkat, mereka mengertakkan gigi dan menjadi tegas. Kekayaan berasal dari bahaya. Seseorang tidak dapat menangkap anak harimau tanpa menjelajah ke sarang harimau. Mereka pergi keluar semua. Bab 624, Kekuatan Pedang Roh Kelas Kerajaan Semu. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Nona muda Suenai. Selama dia sudah mati, dan kita membakar mayatnya untuk menghapus semua jejak, bagaimana nona muda Suenai tahu bahwa kitalah yang membunuhnya?
Membakar mayatku untuk melenyapkan semua jejak. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah, namun cahaya dingin di kedalaman tatapannya menjadi lebih dalam. Jika saudara Lingtian tidak mengizinkan kalian bertiga untuk berlindung di belakang macan api bermata tiga sebelumnya, kalian semua tidak akan bisa mencapai harta karun Raja Pedang ini. Sekarang, kalian semua berbalik, bermusuhan dan menjadi yang tidak tahu berterima kasih. Dong Ming berdiri di samping Duan Lingtian dan berbicara dengan ekspresi marah. Ekspresi dari tiga seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat menjadi sedikit muram, dan mereka menatap tajam ke arah Dong Ming seolah-olah mereka menyalahkan Dong Ming karena terlalu banyak bicara. Dong Ming, aku akan memberimu waktu 5 napas untuk menjauh dari Duan Lingtian, jika tidak, kamu bisa dikubur bersamanya. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima memandang Dong Ming dan mengancam. Dong Ming, persetan. Dua seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat kelima lainnya berteriak dengan suara muram. Ekspresi Dong Ming tidak sedap dipandang, namun dia tidak punya niat untuk pindah. Dong Ming, lanjutkan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Duan Lingtian memandang Dong Ming sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudara Lingtian, aku tidak peduli apakah kamu menganggapku sebagai temanmu atau tidak, tetapi aku telah menganggapmu sebagai temanku, karena kamu adalah temanku dan kamu telah menghadapi bahaya, maka aku tentu saja tidak bisa diam saja. Kalau tidak, aku, Dong Ming, tidak akan menjadi laki-laki. Dong Ming menjadi lebih gelisah semakin dia berbicara. Duan Lingtian sedikit tergerak karena dia tidak pernah menyangka bahwa amarah Dong Ming akan begitu disengaja. Tapi itu sangat disukainya. Sepertinya Dong Ming kamu benar-benar ingin dikubur bersamanya, lebih baik begini, karena kami tidak perlu khawatir kamu akan memberitahu gadis kecil itu setelah kamu mati. Salah satu seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima yang mengelilingi Duan Lingtian dan Dong Ming mencibir. Mati. Tatapan dari dua seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat kelima lainnya memancarkan cahaya dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Origin energi mengamuk di tubuh tiga seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat lainnya, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Hanya keserakahan yang tersisa di kedalaman tatapan mereka. Kalian semua sangat ingin membunuhku. Duan Lingtian melihat tiga seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat, dan dia tidak bisa menahan tawa dengan tawa yang sangat alami. Dari awal sampai akhir, dia memiliki ekspresi tenang ketika menghadapi tiga tingkat keempat tahap inisiasi Void dan tiga seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima yang memiliki niat buruk, dan dia tidak takut sedikitpun. Duan Lingtian, Anda telah membantu kami dan kami mengakui kebaikan Anda. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, maka Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengambil sesuatu yang tidak seharusnya Anda miliki. Salah satu seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat mengumpulkan keberanian untuk mengatakan ini. Tepat, dua seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat keempat lainnya buru-buru bergabung. Sesuatu yang seharusnya tidak aku ambil. Apa yang kalian semua bicarakan? Duan Lingtian tercengang. Kami secara alami berbicara tentang harta yang Anda peroleh di tingkat ketiga dari harta karun Raja Pedang. Salah satu seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima memandang Duan Lingtian dengan ekspresi keserakahan, dan dia menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya yang kering. Ini menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan dia merasa sedikit jijik. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mulai tertawa. Harta yang aku peroleh di tingkat ketiga sepertinya telah aku peroleh dengan mengandalkan kemampuanku sendiri, kan? Atas dasar apa kalian berenam mengambilnya dariku? Atas dasar bahwa kami lebih kuat darimu. Origin energi pada seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat kelima lainnya melejit saat 7 naga bertanduk kuno mengembun menjadi bentuk di atasnya dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Bahkan jika kita tidak menggunakan konsep dan hanya mengandalkan energi asal dan senjata roh kita, kekuatan kita cukup untuk dengan mudah memusnahkan anak tahap inisiasi Void tingkat ketiga sepertimu. Energi asal seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima terakhir mulai mengamuk juga, dan dia mencibir pada Duan Lingtian saat 7 siluet naga bertanduk kuno muncul di atasnya. Ketika dia melihat situasinya akan pecah kapan saja, ekspresi Dong Ming menjadi muram, dan dia mengambil langkah maju untuk melindungi Duan Lingtian di belakangnya. Origin energi mengamuk di atas tubuhnya saat 7 siluet naga bertanduk kuno muncul di langit di atasnya. Tapi,
Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima seperti dia menghadapi 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima pada saat yang sama, tampaknya sia-sia tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dongming, karena kamu ingin menonjol dengan paksa, maka kami akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum membunuh Duan Lingtian. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima berteriak dengan suara muram sebelum mengambil langkah maju dan menyerbu ke arah Dongming. Dua seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat kelima lainnya diselimuti oleh origin energi yang seperti api, dan mereka terbang seperti bayangan, target mereka menunjuk langsung ke Dongming. Ketika dihadapkan dengan 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima yang menyerangnya pada saat yang sama, wajah Dongming menjadi pucat. Bunuh Duan Lingtian. 3 seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat keempat lainnya bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Tapi target mereka bukanlah Dongming, melainkan Duan Lingtian. Origin energi meroket pada senjata roh kelas 6 yang dipegang oleh 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat, dan kemudian konsep mereka habis sebelum menyapu ke arah Duan Lingtian. 10 siluet naga bertanduk kuno dan lebih dari 2000 siluet mamut kuno muncul di langit di atas 2 di antaranya, sedangkan 11 siluet naga bertanduk kuno dan lebih dari 2000 siluet mamut kuno muncul di langit di atas yang terakhir di antara mereka. Tepat pada saat ini, suara mendesing. Duan Lingtian tiba-tiba berbalik untuk melihat 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima yang menyerang Dongming, dan cahaya redup muncul di kedalaman matanya. 1000 ilusi. Pada saat berikutnya, ia langsung menggunakan keterampilan jiwanya untuk membangun ruang ilusi untuk menyelimuti 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima. Pada saat yang sama, pedang sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangannya. Pedang ini persis adalah pedang yang dia dapatkan dari kerangka White Clothed Sword Immortal barusan, senjata roh kuasa Royal Grade. Seiring dengan energi asal di tubuh Duan Lingtian yang berdenyut, 4 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit di atasnya, sedangkan, ketika tangannya memegang pedang dengan erat, dan energi asalnya menyatu menjadi pedang. Suara mendesing, 4 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit. Amplifikasi 100%. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika adegan ini masuk ke mata 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat, itu menyebabkan mereka tercengang. Bahkan serangan mereka yang meledak ke arah Duan Lingtian sedikit mandek. Pedang di tangan Duan Lingtian meningkatkan kekuatan hingga 100%. Bahkan jika itu adalah pedang roh kelas 1, tampaknya hanya memberikan amplifikasi hampir 90%, kan? Pedang roh kelas 1 yang mampu meningkatkan kekuatan sebesar 89% sudah dianggap sebagai kualitas terbaik di antara pedang roh kelas 1. Mereka belum pernah mendengar tentang senjata roh yang mampu memberikan amplifikasi 100%. Seni menggambar pedang. Tepat pada saat 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat bingung, cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian, dan dia justru menunggu saat ini. Jika dia melawan mereka secara langsung, akan sulit baginya untuk membunuh mereka semua pada saat yang sama, namun jika mereka bertiga ceroboh, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Desir, raungan pedang menyapu, dan itu disertai dengan suara angin dan kilat. Di langit di atas Duan Lingtian, 3 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di samping 8 siluet naga bertanduk kuno yang ada. Konsep angin tingkat kedua sebanding dengan kekuatan 2 naga bertanduk kuno. Konsep petir tingkat pertama sebanding dengan kekuatan 1 naga bertanduk kuno. Sebanyak 11 kekuatan naga bertanduk kuno. Kekuatannya benar-benar menekan 2 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat dan hanya sedikit lebih rendah dari seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat terakhir. Cahaya pedang yang seperti sambaran petir melintas, dan 2 untaian darah keluar. Bang, bang, 2 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat telah jatuh ke tanah. Meskipun yang terakhir dari mereka dengan tergesa-gesa memblokir pedang Duan Lingtian, tetapi dia menderita luka berat. Awalnya, jika orang ini mengerahkan kekuatan penuhnya, kekuatannya melampaui Duan Lingtian dengan kekuatan 2000 mamut kuno. Tetapi karena kecerobohannya, itu menyebabkan dia kehilangan kesempatan bagus untuk membunuh Duan Lingtian. Kamu, seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat yang terluka parah berjuang untuk berdiri, dan dia mengarahkan senjata roh kelas 6 di tangannya langsung ke Duan Lingtian dengan wajah pucat yang sangat mengerikan. Itu, roh apa itu? Tapi sayangnya, dia pasti tidak bisa menyelesaikan berbicara. Desir,
Pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangan Duan Lingtian berubah menjadi cahaya pedang yang melintas seperti bayangan dan dengan mudah membunuh seniman bela diri yang terluka parah. Selanjutnya, Duan Lingtian meletakkan kembali pedang roh kelas kerajaan semu di cincin tata ruangnya. Saudara Lingtian, sementara itu, Dong Ming telah pulih dari keterkejutannya juga, dan kemudian dia melihat Duan Lingtian. Apa yang mereka bertiga lakukan? Dong Ming, yang baru saja menanyakan pertanyaan ini, tiba-tiba mencium bau darah, dan dia berbalik untuk memperhatikan 3 mayat yang jatuh di depan Duan Lingtian. Ketiga mayat ini berjatuhan dalam genangan darah, dan ketika ini memasuki mata Dong Ming, itu sangat menyilaukan dan gemerlap. Ini, setelah waktu yang lama, Dong Ming pulih dari keterkejutannya, dan dia menatap kosong ke arah Duan Lingtian. Saudara Lingtian, Anda melakukan ini. Bagaimana menurutmu? Duan Lingtian mengangkat bahu, dan senyum cemerlang menggantung di wajahnya dari awal hingga akhir. Tapi ketika senyum yang Duan Lingtian ungkapkan sekarang masuk ke mata Dong Ming, itu tidak berbeda dengan senyum iblis. Duan Lingtian berbalik untuk melihat dengan ekspresi tenang pada 3 orang yang telah jatuh ke dalam ruang ilusi keterampilan jiwanya dan bertarung satu sama lain, dan seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima memiliki kekuatan yang sama, dan mereka bertarung dengan kacau satu sama lain. Senjata roh di tangan mereka meledak dengan ganas untuk menghancurkan rekan mereka yang masih berdiri di sisi yang sama dengan mereka beberapa saat yang lalu. Pertempuran itu sangat tragis. Ketika Dong Ming berbalik juga, dia melihat 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima yang berada dalam pertempuran kacau dan telah menerima luka berat. Saudara Lingtian, apa yang mereka bertiga lakukan? Aku tidak tahu, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin rampasan tidak dapat dibagi secara adil, menyebabkan mereka memulai pertempuran udara. Dong Ming secara alami tidak percaya kata-kata Duan Lingtian. Harta tidak bisa dibagi secara adil. Apa lelucon? Sebelumnya, ketiga orang ini mendekat dengan mengancam, dan mereka telah menggunakan semua kemampuan mereka untuk menyerangnya dengan pukulan mematikan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mati di tangan ketiga orang ini. Tanpa diduga, pada saat kritis, mereka bertiga benar-benar berhenti menyerang pada saat yang sama, dan mereka malah mulai saling bertarung. Hal ini menyebabkan Dong Ming yang awalnya mengumpulkan kekuatan sambil menunggu pertempuran untuk melihat mereka bertiga bertarung dengan ekspresi tertegun, dan energi asal yang dia kumpulkan telah benar-benar bubar. Dia, yang menjadi sasaran bersama, telah menjadi penonton. 3 orang yang beberapa saat yang lalu saling memanggil saudara dan ingin bersama-sama membunuhnya malah mulai berkelahi satu sama lain, dan ini menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Tapi dia hanya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, Dong Ming secara tidak sengaja melirik Duan Lingtian, dan ketika dia melihat senyum dingin yang meringkuk di sudut mulut Duan Lingtian, jantungnya tersentak tanpa alasan. Mungkinkah saudara Lingtian yang melakukannya? Setelah pemikiran ini muncul di benak Dong Ming, tidak mungkin untuk menghilang lagi, dan sepertinya sudah berakar di benaknya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Duan Lingtian melakukannya, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa semua ini dilakukan oleh Duan Lingtian. Untuk pertama kalinya, jejak teror muncul di hatinya tanpa alasan saat dia melihat pemuda berpakaian ungu di depannya. Dia tahu bahwa ini adalah eksistensi yang tidak bisa diganggu. Eksistensi yang hanya bisa dijadikan teman, tapi bukan musuh. Jika dia menjadikan Duan Lingtian musuhnya, dia pasti akan mati tanpa kematian. Bab 625, Metode Han Suenai. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Setelah beberapa saat, ketiga seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima yang telah jatuh ke dalam ruang ilusi yang diciptakan oleh keterampilan jiwa Duan Lingtian, 1000 ilusi, dan menderita luka berat karena berkelahi satu sama lain. Mereka bertiga nyaris tidak bisa berdiri diam saat mereka terengah-engah dan saling berhadapan dalam konfrontasi 3 arah. Bang! Tepat pada saat ini, sebuah band besar terdengar, dan itu menarik perhatian Duan Lingtian dan Dong Ming. Adapun 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima, mereka tampaknya belum mendengarnya. Duan Lingtian melirik, dan dia melihat dinding gua yang jauh tiba-tiba runtuh, dan sebuah pintu batu muncul di tempatnya. Seiring dengan naiknya pintu batu, sesosok cantik berjalan keluar untuk muncul di depan matanya. Suenai. Tatapan Duan Lingtian menyala ketika dia melihat gadis muda berpakaian kuning yang berjalan perlahan. Gadis muda itu tepatnya adalah Han Suenai.
Kakak Ling Tian, gadis muda itu memiliki wajah yang panjang, namun ketika dia melihat Duan Ling Tian, dia mengeluarkan sedikit senyum di wajahnya. Apa yang salah? Duan Ling Tian bertanya dengan sedikit khawatir ketika dia melihat ada yang salah dengan Xuenai. Kakak Ling Tian, aku sangat tidak berguna, di antara 6 tes tingkat ketiga harta karun Raja Pedang, aku benar-benar gagal 2 di antaranya. Xuenai memasang wajah panjang saat dia berbicara dengan sedih. 2 tes mana yang kamu gagal? Duan Ling Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku gagal dalam ujian pertama untuk memilih pedang roh kelas 1, dan kemudian ujian terakhir menantang wayang cermin. Aku hanya bisa melawannya dengan seri dan berakhir dengan kegagalan. Saat Han Xuenai selesai berbicara, dia memiliki ekspresi tidak menyerah. Orang itu tahu semua kemampuanku, dan aku sama sekali tidak berdaya melawannya. Han Xuenai telah berbicara dengan santai, namun ketika itu masuk ke telinga Dong Ming, itu malah menyebabkan Dong Ming seolah-olah dia disambar petir, dan dia benar-benar tercengang. 1. Pedang roh kelas 1. Bagi Dong Ming, mendapatkan pedang roh kelas 5 sudah menimbulkan tingkat kesulitan tertentu. Pedang roh kelas 1 selalu mengejutkan hatinya. Lalu apakah kamu memilih pedang roh kelas 2 atau pedang roh kelas 3? Duan Ling Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pedang roh kelas 2. Han Xuenai merasa sedih. Pedang roh kelas 2, Dong Ming tercengang sekali lagi. Gadis muda ini memperoleh pedang roh kelas 2, namun masih sangat tidak bahagia. Perbandingan benar-benar menjijikkan. Sejauh yang dia ketahui, jika itu dia, maka belum lagi pedang roh kelas 2, bahkan jika dia memperoleh pedang roh kelas 3, dia akan senang sampai-sampai praktis tidak bisa tidur. Pedang roh kelas 2 juga tidak buruk. Duan Ling Tian tersenyum. Aku tidak suka nilainya. Han Xuenai menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin lulus ujian itu, tidak peduli apakah itu pedang roh kelas 2 atau pedang roh kelas 3, itu masih gagal. Di mataku, tidak ada perbedaan antara keduanya. Hati Duan Ling Tian bergetar ketika dia mendengar Xuenai. Sepertinya latar belakang Han Xuenai benar-benar tidak terduga karena dia bahkan tidak menganggap serius pedang roh kelas 2. Kakak Ling Tian, apa yang mereka lakukan? Dalam waktu singkat, Han Xuenai pulih, dan dia menjadi penuh semangat. Mereka, Duan Ling Tian tersenyum ringan. Mereka ingin membunuhku, dan aku sedikit mengeksekusi beberapa kemampuan melawan mereka. Kakak Ling Tian, kamu tahu keterampilan jiwa. Setelah melirik 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima dengan tatapan kosong yang saling bertarung, Han Xuenai tersentak kagum. Duan Ling Tian terkejut bahwa Han Xuenai dapat melihat apa yang telah dia lakukan. Apa lelucon? Xuenai adalah seseorang dari kekuatan besar negeri asing, dan mengenali keterampilan jiwa tidaklah mengejutkan. Ya, Duan Ling Tian mengangguk. Han Xuenai langsung menatap Duan Ling Tian dengan kekaguman saat mendengar ini. Kakak Ling Tian, kamu benar-benar tangguh, aku belum pernah mendengar seorang seniman bela diri manusia mampu mengeksekusi keterampilan jiwa sebelum mencapai tahap kaisar bela diri. Keberuntunganku bagus, dan aku baru saja mendapatkan keberuntungan. Duan Ling Tian tersenyum. Dong Ming di dekatnya malah tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Keterampilan jiwa, kaisar bela diri. Dia belum pernah mendengar atau melihat yang pertama, sedangkan, dia hanya mendengar yang terakhir dan tahu bahwa itu adalah eksistensi yang berada di puncak benua awan. Saudara Ling Tian tampaknya mengetahui beberapa keterampilan jiwa, dan keterampilan jiwa ini hanya dapat dilakukan oleh seorang seniman bela diri manusia setelah menjadi kaisar bela diri. Ini adalah logika yang dirangkum Dong Ming setelah menyisir dan memesan informasi. Saudara Ling Tian ini benar-benar mengejutkan. Saat dia melihat Duan Ling Tian berbicara riang dengan gadis muda itu, sudut mulut Dong Ming berkedut, dan saat dia selesai bergumam, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan yang dibawa Duan Ling Tian kepadanya. Kakak Ling Tian, mengapa mereka ingin membunuhmu? Tanya Han Xuenai. Mereka melihat saya keluar dari tingkat ketiga harta karun Raja Pedang dan serakah terhadap hal-hal yang saya peroleh di dalamnya, dan mereka ingin membunuh saya untuk merebut harta saya, pada akhirnya, menjadi seperti ini. Saat dia selesai berbicara, Duan Ling Tian mengangkat bahu, dan dia memiliki ekspresi yang seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kakak Ling Tian, kamu terlalu penyayang, mereka ingin membunuhmu, namun kamu membiarkan mereka hidup begitu lama. Han Xuenai dengan ringan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, di bawah tatapan terkejut Duan Ling Tian dan Dong Ming, Han Xuenai tiba-tiba mengangkat tangannya.
Bersamaan dengan itu tangan Han Suenai perlahan mendorong keluar. Suara mendesing. Gelombang angin dingin yang sedingin es hingga ekstrim menyapu ketiga seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima yang bertarung dengan kacau bersama-sama, dan itu membekukan mereka menjadi patung es. 3 patung es yang hidup dengan berbagai bentuk berdiri di sana. Melihat mereka saja sudah merusak pemandangan. Han Suenai mengerutkan kening saat dia melihat 3 patung es, dan tangannya bergetar ringan. Seketika, 3 jarum halus yang terkondensasi dari es bersiul. Desir, desir, desir. Jarum es masing-masing bertabrakan dengan salah satu dari 3 patung es, menyebabkan mereka langsung hancur dan hancur. 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima sudah mati tanpa diragukan lagi. Setelah dia menyelesaikan semua ini, Han Suenai seperti seseorang yang tidak melakukan apa-apa, dan tatapannya turun ke 3 orang yang telah jatuh dalam genangan darah sekarang. Mengapa orang-orang ini juga mati? Saya mengenali mereka, Kakak Ling Tian. Anda pernah membantu mereka dengan baik hati sebelumnya dengan membiarkan mereka berlindung di punggung orang besar. Mereka dibunuh olehku. Duan Ling Tian melirik dengan acuh tak acuh pada ketiga mayat dan berkata, 3 orang ini dan 3 orang lainnya yang baru saja kamu bunuh telah bergabung dan ingin membunuhku dan merebut harta yang aku peroleh di tingkat ketiga. Apa? Wajah Han Suenai menjadi muram, dan dia memelototi 3 mayat dengan marah. Ketiga orang ini benar-benar membalas budi dengan kejahatan. Mereka pantas mati. Di bawah kemarahannya yang ekstrim, Han Suenai menyerang sekali lagi, dan aura yang sedingin es hingga ekstrim menyapu ketiga mayat itu. Seketika, ketiga mayat itu berubah menjadi 3 patung es yang tergeletak di tanah. Bang! Han Suenai mengangkat tangannya dan menamparkan, dan 3 telapak tangan bersiul untuk meledakkan 3 patung es menjadi potongan-potongan es. Ini bukan akhir. Suara mendesing. Lengan baju Han Suenai tersapu, dan angin kencang yang sangat dingin sedingin es tampaknya mengembun menjadi banyak bila angin di udara, dan itu tampak seperti jaring yang menyelimuti surga yang menyelimuti potongan-potongan es itu. Seketika, bongkahan es berubah menjadi kabut yang menutupi langit sebelum menyebar di udara. Mendesis. Gelombang terengah-engah terdengar. Dong Ming merasa hatinya menjadi dingin ketika dia melihat tindakan gadis muda itu, dan dia hanya bisa terkesiap. Gadis kecil ini, Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan kehangatan muncul di hatinya dari tindakan Han Suenai. Seperti kata pepatah, mendidih dengan amarah untuk kecantikan. Gadis kecil ini Han Suenai malah mendidih karena marah pada kakaknya sekarang. Kamu tidak membangkitkan pikiran tamak terhadap barang-barang kakakku Ling Tian, kan? Dalam waktu singkat, tatapan Han Suenai turun ke Dong Ming, dan jejak aura sedingin es melompat di matanya. Seolah-olah selama jawaban Dong Ming tidak memuaskan, dia akan menyerang dan membekukan Dong Ming menjadi es loli sebelum menghancurkannya. Tidak, aku tidak. Tubuh Dong Ming mulai menggigil tanpa alasan. Dia benar-benar mengalami temperamen nona kecil ini, dan dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Sekarang, bahkan jika seseorang memukulnya sampai mati, dia tidak akan berani menyinggung nona kecil ini. Ketika orang lain membunuh, mereka meninggalkan mayat bagaimanapun juga, dan bahkan jika itu lebih buruk dari itu akan menjadi mayat yang hancur. Tetapi nona kecil menyebabkan seseorang berubah menjadi abu dengan mengangkat tangannya, dan menyebabkan seseorang tidak meninggalkan satu jejak pun di dunia ini. Suenai, jangan menakuti Dong Ming. Ketika 6 orang itu ingin berurusan denganku lebih awal, dia bahkan berdiri untuk membantuku dan ingin melawan mereka sampai mati. Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya. Rasa dingin di mata Han Suenai langsung menghilang dan digantikan dengan kehangatan seperti musim panas. Jadi begitulah, sepertinya aku salah paham denganmu, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu bahkan membantu kakak Ling Tian. Karena seperti ini, aku akan memberimu hadiah ucapan terima kasih. Begitu Han Suenai selesai berbicara, pedang sepanjang 3 kaki muncul dari udara tipis dengan mengangkat tangannya, dan bersiul untuk turun dengan kuat di depan Dong Ming dan menembus tanah. Ini, Dong Ming terkejut, dan ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia menatap Han Suenai dengan ekspresi bingung. Ini adalah pedang roh kelas 2 yang saya peroleh di tingkat ketiga, kakak Ling Tian mungkin tidak akan menyukainya lagi, jadi ambillah. Saat Han Suenai berbicara, dia sedikit menoleh untuk melihat Duan Ling Tian, dan tatapannya mengandung makna yang dalam. Ini menyebabkan hati Duan Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Mungkinkah gadis kecil ini mengetahui sesuatu? Pedang roh kelas 2,
Tubuh Dongming bergetar ketika dia mendengar Han Xuanlai, lalu dia melihat pedang roh dengan takjub, dan dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya dan menatap Han Xuanlai. Kamu benar-benar memberikannya kepadaku. Apa, kamu tidak menginginkannya? Alis indah Han Xuanlai mengerutkan kening saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan mengambilnya kembali sekarang. Tidak, aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Dongming langsung cemas ketika dia mendengar gadis muda itu, dan dia langsung menyimpannya di cincin tata ruangnya, karena dia sangat takut bahwa gadis muda itu akan benar-benar menyesali keputusannya. Setelah dia menyingkirkan pedang roh kelas 2, Dongming menghela nafas lega sebelum melihat gadis muda itu dan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Nona Muda Xuanlai. Terima kasih, Nona Muda Xuanlai. Kenapa Little Black, Little White, dan Little Gold belum keluar? Han Xuanlai melihat sekeliling dan mengerutkan kening, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Meskipun Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa, kekhawatiran terlihat dari wajahnya. Waktu berlalu dengan tenang. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam kemudian, bang! Sebuah ledakan besar terdengar, menyebabkan Duan Lingtian, Han Xuanlai, dan Dongming tampak seolah-olah mereka tersentak bangun dari mimpi. Dalam waktu singkat, melihat dinding gua yang jauh terbelah, dan sebuah pintu batu yang berat yang perlahan naik muncul di sana. Skueak-skueak gelombang, jeritan familiar terdengar, dan itu menyebabkan Duan Lingtian tampak seperti beban berat telah diangkat dari bahunya. Seekor tikus emas kecil berbulu dan gemuk dengan cepat muncul di depan mata Duan Lingtian.